Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau sumber daya manusia di bidang pendidikan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nadratul Asyikoh, yang kedua Afani Maulana, yang ketiga Ainul Izzati, dan yang keempat Ernita Lisa. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Kegiatan atau fungsi manajemen tenaga pendidikan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan. Perencanaan manajemen tenaga pendidikan contohnya seperti analisis pekerjaan di sekolah, penyusunan formasi guru dan pegawai, perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai baru. Contoh fungsi pengorganisasian seperti pembagian tugas guru dan pegawai. Contoh fungsi pengerahan seperti pembinaan profesionalisme guru dan pegawai, pembinaan karir guru dan pegawai, pembinaan kesejahteraan guru dan pegawai, pengaturan perpindahan dan pemberhentian guru dan pegawai. Contoh fungsi pengawasan yaitu seperti pemantauan kinerja guru dan pegawai, penilaian kinerja guru dan pegawai. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sedangkan tujuan umum manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Yang keempat, yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan manajemen dalam rekrutmen pegawai sebagai upaya menyediakan kebutuhan pegawai. Mangkunegara berpendapat bahwa analisis jabatan didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah pejabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Proses menghimpun informasi setiap jabatan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung jawabnya, dan menyusun informasi berkenaan tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab yang bersifat khusus merupakan kegiatan yang dilakukan dalam analisis jabatan. Niti Semito berpendapat analisis jabatan sebagai pedoman bagi penerimaan dan penempatan, penentuan jumlah karyawan, dan landasan kegiatan dalam MSDM. Analisis jabatan sebagai pedoman untuk menentukan syarat-syarat yang diperlukan dalam penerimaan dan penempatan pegawai. Ketepatan penerimaan dan penempatan pegawai dipengaruhi oleh syarat yang dimiliki oleh pegawai. Penentuan jumlah karyawan dapat diketahui dengan uraian jabatan dan pengembangan dan penetapan standar jabatan. Analisis jabatan merupakan pedoman dalam kegiatan MSDM lain yaitu mutasi, promosi, pelatihan, kompensasi, dan kebutuhan peralatan. Analisis jabatan diasumsikan dapat mengetahui kondisi tentang secara rinci jabatan. Informasi yang diperoleh dari analisa jabatan adalah yang pertama, nama jabatan, lokasi kerja, dan upah rata-rata. Yang kedua, hubungan kerja dan posisi dalam organisasi. Yang ketiga, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan pada pemangku jabatan. Yang keempat, yaitu peralatan dan bahan yang digunakan. Yang kelima, yaitu kondisi lingkungan tempat kerja dan risiko kerja. Yang keenam, persyaratan fisik, mental, pengetahuan, dan pendidikan. Penerimaan SDM. Dalam penerimaan SDM, di dalamnya terdapat seleksi pegawai. Seleksi pegawai adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai yang memenuhi kebutuhan SDM organisasi.
Seleksi pegawai adalah suatu proses menemukan pegawai yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang diperlukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae milik pelamar. Kemudian dari kurikulum vitae pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan uji tes tertulis, wawancara kerja atau interview, dan proses seleksi lainnya. Adapun tujuan utama dari proses seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sebagai berikut. Mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu dalam A. Menjalankan tugas dalam jabatan tersebut, B. Mendapatkan kepuasan dalam jabatannya sehingga dapat bertahan dalam sistem, C. Menjadi kontributor efektif bagi pencapaian tujuan dalam sistem, D. Memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, dan E. Membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan sistem seleksi tradisional adalah efektivitas biaya, penurunan tingkat pemborosan dana dan waktu pengawasan, dan meminimalisasi masalah penempatan kerja. Seleksi ini akan diatur dalam sebuah proses yang terencana dan sistematik. Di antaranya adalah dengan menerapkan kegiatan berikut ini. 1. Praseleksi. Terdapat 2 gagasan utama pengujian dalam tahap praseleksi, yaitu pengembangan kebijakan seleksi dan keputusan prosedur praseleksi. Seleksi. Dalam konteks ini ada 2 aspek yang penting dicermati, yaitu penilaian data dan pelamar dan implikasi tanggung jawab dari keputusan seleksi. Yang ketiga, pasca seleksi. Dalam pasca seleksi ini paling sedikit ada 2 hal yang paling penting diperhatikan, yakni yang berkaitan dengan kontrak dan kerangka pekerjaan. Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara 2 orang atau lebih untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran nyata dan mematuhi perjanjian-perjanjian kontrak. Hal ini berimplikasi pada rangkaian aktivitas yang harus dilalui dalam proses seleksi yang cukup komprehensif dengan menitik beratkan pada kekuatan sistem informasi berupa kelengkapan dan keakuratan data yang dibutuhkan baik mengenai diri pelamar maupun posisi yang ditawarkan. Orientasi SDM. Orientasi adalah program yang dirancang untuk menolong pegawai baru atau yang lulus seleksi mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lain. Orientasi dilaksanakan karena semua tenaga kependidikan baru membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang baru. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun bagi organisasi atau perusahaan. Sementara pemberian informasi yang tidak tepat waktu atau tidak tepat aturan dapat menimbulkan kecemasan pada diri tenaga kependidikan baru. Karenanya, perancang program orientasi harus sensitif melihat hal tersebut. Dengan demikian, orientasi dapat mempercepat masa adaptasi dan menjadikannya produktif dan tidak sebaliknya. Sasaran-sasaran utama orientasi adalah menanggulangi kecemasan awal yang dirasakan oleh semua pekerja baru untuk memulai pekerjaan baru, untuk mengakrabkan tenaga kependidikan baru dengan pekerjaannya, unit kerjanya, dan organisasi sebagai keseluruhan, dan agar mempermudah peralihan dari luar ke dalam. Inventarisasi SDM. Inventarisasi atau perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Meskipun merupakan langkah awal dalam manajemen SDM, perencanaan seringkali tidak diperhatikan dengan seksama. Padahal dengan melakukan perencanaan, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Di Indonesia, status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan terbagi menjadi 2 status, yaitu PNS dan non-PNS, dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas dan Departemen Agama atau Depak. Dalam melakukan perencanaan SDM dapat menggunakan beberapa metode, yaitu
A. Metode tradisional. Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja. Semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Model ini pada saat sekarang dianggap terlalu sempit karena hanya membahas perencanaan jumlah tenaga kerja dan pemerhatian tidak sesuai pada keterampilan. Selain itu, meningkatkan kesadaran untuk memperhatikan masalah-masalah yang bersifat seperti tentang perilaku pendidik serta budaya dan sistem organisasi. B. Metode perencanaan terintegrasi. Dalam perencanaan terintegrasi, kita dapat melihat bahwa segala aspek dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi ataupun SDM turut diperhatikan. Dalam perencanaan terintegrasi, segala perencanaan berpusat pada visi strategik. Visi tersebut dijadikan sebagai standar pencapaian. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pemberian kesejahteraan. Menurut Hasibun, kesejahteraan adalah balas jasa lengkap atau materi dan non-materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat. Nah, adapun tujuan program kesejahteraan pada pegawai menurut Hasibun, yaitu ada 11. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan labor turnover karyawan. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Yang keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang sembilan, membantu melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas karyawan. 10. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Nah, selanjutnya mengenai kenaikan pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 4 tahun dengan pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Nah, kenaikan pangkat ini memiliki jenis-jenis kenaikan pangkat. Ada 9 jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Kedua, kenaikan pangkat pilihan. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa. Yang keempat, kenaikan pangkat pengadilan. Yang kelima, kenaikan pangkat anumerta. Yang keenam, kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Yang ketujuh, kenaikan pangkat menjadi pejabat negara. Yang kedelapan, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi. Dan yang terakhir, kenaikan pangkat dalam wajib militer. Cukup itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mutasi. Proses kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat merupakan kegiatan mutasi. Niti Semito berpendapat kegiatan mutasi dilakukan untuk melaksanakan prinsip menempatkan pegawai tepat pada tempat tepat. Mutasi didasarkan pada beberapa alasan, yaitu kemampuan kerja, rasa tanggung jawab, dan kesenangan. Diharapkan dengan mutasi pegawai melaksanakan pekerjaan dengan efektif, efisien, dan dapat meningkatkan kinerjanya. Mutasi dapat bersumber dari manajemen dan pegawai sendiri. SDM merupakan sumber sentral dalam pengambilan keputusan dan penentuan segala kebijakan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian.
Gagasan mutasi berasal dari keinginan pegawai dengan mengajukan keinginannya untuk dipindahkan ke tempat kerja yang ada dalam organisasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 41 Ayat 2, menjelaskan bahwa pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Penyebaran tenaga pendidik dilakukan sebagai upaya pemerataan dan mutu tenaga pengajar. Mutasi selain memperhatikan dari kepentingan individu guru, juga harus memperhatikan faktor lain seperti kemampuan penggajian lembaga yang akan dituju, penyebaran guru, dan kebutuhan akan guru. Memperhatikan faktor tersebut diharapkan tidak terjadi kesenjangan jumlah guru antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Sekolah tertentu memiliki guru yang berlebihan, sedangkan sekolah lain kekurangan jumlah guru, maka dengan mutasi yang efektif diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Pemutusan hubungan kerja atau proses pemberhentian tenaga pendidik atau kependidikan yang dikarenakan dianggap tidak mempunyai kinerja, berkinerja rendah, atau mudah tergantikan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP. Berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada organisasi. Alasan pemutusan hubungan kerja yaitu yang pertama undang-undang, kedua keinginan perusahaan atau organisasi, ketiga keinginan karyawan, keempat pensiun, kelima kontrak kerja berakhir, keenam kesehatan karyawan, yang ketujuh yaitu meninggal dunia. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.